terus dengan baik itu seperti apa, itu harus ditunjukkan. Punten terus sekali kula rekam. Nggih. Karena anu nih. Nggih sampeyan mau. Lek ngapunten sing kula penasaran kados jenengan sanjang napa wau istilahnya pesan-pesan Gus Dur sangat banyak. Terutama terhadap ngapunten kayak kados iki bangsa Indonesia iki cara nanti mungkin 2023 mungkin akhir-akhir agak tahun-tahun 2025 dan sebagainya itu apakah ada pesan khusus istilahnya? Ada pesan-pesan khusus. Itu memang mentalitas ya. Di mentalitas orang mukmin itu yang harus di istilahnya ditekan lagi. Sikap hidup itu harus dikembalikan seperti awal. Kalau sekarang kan sudah tercampur oleh sesuatu masalah-masalah tentang bahkan orang yang tidak paham sebagai nggak paham politik itu loh sekarang sudah bisa komentar tentang politik. Itu senggara ngerusak itu seperti itu. Jadi harus ini wilayah, ini tugas saya, ini bukan, nggak paham, kita hanya mendengar. Tapi sekarang kan semua orang bisa menyimpulkan ketika ada gesekan-gesekan itu langsung ikut gitu loh. Nah itu sebenarnya yang banyak sekali yang terjadi akhirnya salah pemahaman. Bahkan dia tidak paham pun dia itu berani, nggak paham itu berani seolah paham dan mengerti. Apalagi ini konteksnya agama, itu rentan. Orang itu bahkan orang yang nggak mengerti agama pun, tapi dia setidaknya Islam, ada sesuatu gesekan yang ada arahan ke agama kita, wah siap berani. Tapi dia nggak paham sebenarnya. Kan itu banyak loh. Seakan-akan memperjuangkan agama. Bahasanya rok-rok asem loh. Ngerok wet asem. Ngerok wet asem. Itu sudah dalam prediksi sebenarnya. Berarti kita istilahnya cara pesan Gus Dur itu membangun pola pikir lah. Pola gitu pikir, ya. Jadi membangun pola pikir. Makanya Gus Dur kalau cerita itu sederhana, tapi sangat mudah sekali dicerna. Jadi ngasih percontohan, ngasih bahkan ibaratnya ngoncei hadis dalil itu enggak sekedar langsung disampaikan. Bahkan percontohan ini sangat logis, enak, walaupun ilmu berat, ilmu tinggi pun itu enak dicerna itu. Gus Dur itu yang saya salutkan di situ. Dimasak mateng disuguhne. Enak. Bahkan Gus Dur enaknya apa? Ibaratnya tape. Lek wis mateng ngono iku kadang ae dhewe gak bingung nyuguhno. Wong mambu moro dhewe. Sopo tapene mateng iki? Lah saiki durung mateng dikekno, Pak. Kembung. Iya kan? Gus Dur ngoten. Jadi penyakit apa saya. Jadi kita itu sekarang kejebaknya itu lebih ke suguhannya dulu, bukan di mateng. Bingung nyuguhno tapi sentak suguhno iki nggarakno kembung apa nggarakno sehat iki lho. Kan gitu. Ibaratnya jenengan lah madu. Madu itu sebenarnya jenengan sebelum ngomong madu aturan cara mainnya gini, jenengan harus memahami dulu. Bahkan jenengan pasti punya inisiatif ketika madu ini kita sudah selesai, gitu, sudah memahami. Bahkan uang ini beda-beda. Berarti caranya penanganan seperti ini. Dosisnya beda-beda. Beda-beda.
kan gitu. Ilmu juga gitu, nggak dikebiar uya podo, sesuai kemampuan dia, tapi tetap yang dibahas tetap madu. Ibaratnya tape tidak keluar dari tape, cuma ya apa caranya wongku paham tentang tape. Golek Gus Dur. Dosisnya dipadak nih mawon sing siji sak botol waras, siji sak botol gelimbang. Ngeder sih. Harus beda dosis. Sosok Gus Dur. Sosok Gus Dur. Nggih, seperti Rizal Ramli yang mengungkapkan data ekonomi tentang masyarakat, Gus Dur diguyu. Itu yang cerita Rizal Ramli sendiri. Tidak akan paham itu masyarakat tentang data sampean ekonomi Indonesia tidak paham. Baru dijelaskan Gus Dur paham. Oh, ngono to maksudnya. Nggih. Sekarang kayak kita melihat situasi kayak dialami di Indonesia terutama, contoh kayak COVID. Orang kan keruh sekarang. Bahkan pembenaran masing-masing, bahkan fitnah di mana-mana. Entah fitnah pemerintah, entah fitnah golongan dan lain sebagainya, banyak sekali. Padahal kalau kita melihat sisi hikmahnya yang besar di balik COVID, itu kita akan semakin menerima COVID ini. Entah ini penyakit COVID ataupun tidak, kita jangan fokus di situ. Kalau fokus di situ, engkau pikiran kita kemana-mana, iki gaenan, iki gini. Tapi kalau kita berpikirnya itu, COVID ini sebuah wabah, semua itu sudah diatur Allah. Tapi Allah menciptakan ujian seperti ini pasti ada hikmah. Nah, hikmah inilah yang kita gondeli. Jadi otomatis kita akan semakin menerima. Diterima dulu. Tapi orang kan enggak sekarang. Hikmah sudah enggak terpikir. Ya, hikmah sudah enggak terpikir sama sekali. Tadi fokusnya ke COVID. Entah itu permainan dan lain sebagainya. Fokusnya ke situ. Lupa hikmah. Pada contoh kayak gini. Kalau kita kepingin pelangi, kita berdoa kepingin pelangi indah loh Pak. Ya, nah, cuma kita jangan sampai punya keinginan pelangi, tapi menuju pelangi itu tidak mau. Lah kepingin pelangi, ono mendung titik kaget, ono awan sing peteng bledekan, terus udan terus basah, mangkel. Kok udah Padahal terus kepingin nih pelangi. Lah pelangi itu terciptanya harus melalui ini. Harus melalui proses panjang dulu yang menurut kita terkadang itu nggak asik loh. Lek pelangi ini enak, bahkan kalau sudah pelangi itu sudah keluar, itu mesti ono panas sih. Karena pelangi bisa terlihat kalau ada cahaya matahari. Iya kan? Nah. Cuma saat durung iku ya kudu ono bledekane, mendung peteng, bahkan udan angin dhisik. Lah itu kita harus siap. Begitu kita kalau berpikirnya selalu positif, menyikapi apapun. Pokoknya kunci satu. Sebelum kita diciptakan pun jauh-jauh hari, Gusti Allah itu wis ono rancangan besok iku ono COVID dan lain sebagainya, itu wis wonten lho, Pak. Kan ngoten nah? Gitu loh, Pak. Sono jadwalnya itu sudah ada. Cuma kita itu sebenarnya harus memahami apa? Pasti ono hikmah besar setelah COVID ini. Pasti begini. Jadi mentalitas orang ini yang harus dibenahi, sikap hidup. Nah
Makanya Kanjeng Nabi mempercontohkan itu bahwa sikap hidup mentalitas orang-orang yang beriman itu seperti tawon. Jenengan cara isah tawon sae. Kula malih eling. Pokok boten ngentupan. Loh, ngentup wajib bagi yang mengganggu. Tiba kan ngoten. Makanya Kanjeng Nabi maringi percontohan itu sangat luar biasa. Jadi sikap hidup mentalitas orang-orang yang beriman itu seharusnya seperti lebah. Tapi sifat binatang kalau dinisbahkan kepada manusia itu selalu berkonotasi negatif. Mentalitasnya monyet, ya. Binatang. Monyet itu jelek, ya, jelek. Ya. Kalau dinisbahkan kepada manusia, itu elek. Apa amalane monyet? Rakus. Ya. Terus tikus, ya apa enggak elek? Amalannya apa? Menggerogoti sesuatu yang disimpan baik-baik. Bahkan banyak sekali istilah hewan-hewan yang tidak baik kalau dinisbahkan kepada manusia. Tapi kali ini Kanjeng Nabi memberikan contoh potret buat kita semua, bahasanya sikap hidup mentalitas orang-orang yang beriman itu harus seperti tawon. Dan itu kalau kita istilah kita buka, itu luar biasa manfaatnya. Pertama, apa manfaat dari lebah yang dimakan selalu saripati bunga. Oh, itu luar biasa ya. Gak ono Pak, mboten tawon mangan sak liyane ane mboten wonten. Jenengan halal iya, jenengan tuh mau tawon nang pasar golek rawon. Mangan rempeyek ini kan bener ate. Selalu saripati. Iki tawon dolela. Itu potret buat kita bahwasanya yang masuk itu selalu baik. Yang masuk selalu baik. Jadi ini barometernya itu apa? Jadi yang dimakan itu yang masuk ke diri kita itu yang Allah ridho. Terus makanya dia itu nggak keluar jalur, tetap saripati bunga. Karena sebenarnya orang rusak, orang punya berpikiran negatif, bahkan orang melakukan kesalahan-kesalahan yang bahkan dia sudah tahu, itu bukan karena dia itu imannya ndak kuat. Yang masuk ini terkadang ada sesuatu yang tidak halal. Kalau yang kita makan itu ada kecampuran yang haram, masuk ke perut kita, digiling oleh perut kita, terus akhirnya berubah energi, menggerakkan sel-sel otak kita. Nah, kalau sudah masuk sel otak kita, dia akan cenderung berpikir yang haram yang dia makan. Kembali lagi mikir sing haram ngoten lho. Makanya iku lek mlebu iku tetep saripati bunga, aman lho. Ibaratnya kita itu yang masuk yang halal. Ngentupi barang sing apik. Buat ngentup rondo-rondo. Sae nih. Saya. Terus coba mangane rawon sing dintup rondo. Ada sing dodol rada megal-megal ngono. Ya Allah, geng. Itu. Yang masuk baik. Yang kedua, ketika sudah yang masuk baik, makanya tawon itu yang dikeluarkan madu. Mesti keluarin madu. Yang dikeluarkan madu. Wah, ini manfaatnya besar. Ibaratnya awake dhewe umum sing wis mlebu apik, metune iki apik. Sikap kita jadi bagus. Dengan menghadapi situasi yang model ya apa, tetap kita itu jadi diri sendiri, yang keluar tetap kebaikan.
yang masuk baik, yang keluar baik. Jadi barometernya itu baik menurut Allah, bukan menurut kita. Nah terus yang ketiga, kemanapun tawon terbang, kemanapun tawon hinggap, nggak ada dahan yang patah. Nah, itu mentalitas kita harus seperti itu. Tadi nong dia gak kayak goro-goro no pak, gak kayak onar no, Gak kayak jadi dimanapun berada kita itu nggak meninggalkan sesuatu masalah besar. Rono gawe apa istilahnya, gawe goro-goro, rene gawe goro lah itu. Jadi kalau bisa kita itu kemanapun hinggap, kemanapun kita pergi itu selalu ada manfaat di situ. khairun nas anfa'uhum lillah. Lah, Jadi Gus Dur ngoten. terus itu. Baru yang terakhir, tapi ojo coba ganggu tawon. Lah dewi ngisru. Lah itu mentalitas orang mukmin. Bukannya kita itu lek gak diganggu memang yo nggak oleh ganggu. Kita sebagai warga NU, bahkan ini keseluruhan ya. Sebenarnya kita kalau nggak diganggu jangan. Tapi kalau diganggu, wah ini harga diri pak. Non dia ya diuber, ngono lho. Bu nyelem nang jero banyu dinteni. Apa meneh tawone? Lek tawone siji ngono wong sik penak, Pak. Lek tawone 20 to sret kita kompak. Wis. Sip-sipan ngenteni. Jombol dikit antem. Nah gitu. Jadi kata Gus Dur itu sekarang itu banyak orang yang sibuk ibaratnya sapu. Itu sibuk jadi lidinya. Sekarang itu Sibuk jadi lidi berarti personal nggih. personal. Jadi jarang ada yang berani aku tak dadi tali nih. Wah, Iya. Lah lek sapu gak ono tali nih Pak, teman. Meradel. merata. Nggih lek ngoten ya. Laras. Iku kudu ana sebagian dadi tali dan kudu siap awak iki mang dadi penguat wis apa ya istilahnya buleti sapu ini agar dia tetap satu. Soalnya apa? Sapu iki baru dikatakan sapu kalau sudah menyatu. Taline wis gak ono, lidine iki wis gak ono. Tetep panggilane napa? Sapu. Lek semburat itu sapu rek iki rek karena gak penakan. Gila nih uang barang aja. Iya. Sapu buyar ah. Nggih. Bersatu dalam sebuah negara. Betul. Negara kesatuan. Masyarakat pecah, makanya Gus Dur mengambil sikap sedemikian rupa ya, ketika menjadi presiden dan diturunkan menjadi presiden. Dia tidak mau pertumpahan darah. Betul. Nggih. Dia tetap menjaga satu warga negara Indonesia kudu gak oleh gelut kasarane. Dan sebenarnya waktu itu memang seandainya Gus Dur istilahnya kalau apa ya enggak mengutamakan istilah masyarakat rakyat terutama, bahkan warga NU waktu itu sudah siap loh Pak. Mati demi Gus Dur kan banyak waktu itu. Nggih. Jawa Timur terutama. Cuma kan Gus Dur nggak di situ mikirnya, bukan di situ. Makanya beliaunya rela untuk diturunkan. Nah sebenarnya itulah yang hikmah yang harus kita istilah kita pahami. Oh Gus Dur itu kayak ngono diduk nanti kok presiden bahkan siap untuk membela Gus Dur, tapi Gus Dur malah Dan itu harus kita perjuangkan dan kita teruskan. Sikap lampai Gus Dur, penyikapan yang elegan.
Makanya pecinta Gus Dur, Gus Durian, pecinta Gus Dur. Itu jangan hanya sekedar kita itu hanya kesemsem bahkan cinta itu. Justru kita wujud cinta ke Gus Dur itu apa sih kelebihannya Gus Dur? Itu yang kita pelajari bahkan kita praktekkan di kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya sekedar aku ikut Gus Durian. Nah, tapi tidak memetik hikmah besar apa yang ada di Gus Dur, terutama kelebihan. Ngoten ta. Oh Gus Dur iki biyen lek dilokno wong guyu-guyu ae. Awake dhewe dilokno wong mangkel. Lah iki jarene cinta Gus Dur. Kan ngoten. Karena kalau kita ngefan pada seseorang itu pasti, Pak. Pasti mengikuti dengan sendiri. Kayak kula saumpama seneng Roma Irama. Bahkan sak jenggote gayahe, bahkan sak suarane gerak-gerik melok Roma ngono lho. Lah kalau kita cinta Gus Dur lah itu kita bedah di situ kelebihan Gus Dur itu apa, keistimewaan Gus Dur apa, dan itu bisa dipelajari. Oh Gus Dur itu toleransinya bagus. Lah itu kita terapkan. Oh Gus Dur ini enggak kedunyan. Bahkan Gus Dur enggak punya dompet. Jarang pegang duit, tapi sodakohnya, zakatnya sampai MM-an. Lah niku kan, oh iya Gus Dur lah. Berarti kita itu ya pacarannya nggak kedunyan koyok Gus Dur. Bahkan rela, nggak punya uang, tapi ada kontribusi besar kepada masyarakat, membantu, kan gitu. Pencinta Gus Dur ngene medite 7 turunan. Nah ini kan nggak sesuai. Lagu Subet iki pecinta Gus Dur apa Roma Irama. Oh ya ora. Sampai bojone jenenge Rika. Pecinta Roma Irama berarti. Lalu. Sini Mas Cak Tofa ini. Nggih, Mas Tofa. Pun dia ini. Ngapunten kula mboten paham. Mas Tofa niku asline pundi? Lek griyane kula dereng begitu cuma kula sering kepanggih waktu niku ten Budi Kediri. Sering kepanggih ten Kediri. Cuma domisilinya kula mboten paham. Domisilinya mboten paham. Iku sing bagian pengantar patah dan semrat nih. Derek niku ceritane ya namanya iki butuh cerita nih kula. Dan itu nanti dibahas bersama-sama. Dibahas kali. Apa? Dibahas jagong-jagong bareng-bareng. Maksud daran atus semrat. Saestu. Kula namung mireng jenenge tok asale pundi mboten ngertos. Ceritane ya napa nggih mboten ngertos Iki kula. ben kula jake. Siap. Lho penak niku lek cerita dhewe kan kula mboten nambah. Mboten sekilas mawon, sekilas. Orang gak ada penasaran temen-temen. Nggih, kula kok gak iso turu. Iki tak usape Gus Agus iki apa penasaran aku. Kula niku seneng damel tiyang penasaran. Wah, iki. Beliau pengantar ya. Istilah. Banyak lah intinya pengantar, mungkin pengantar Gus Dur napa pengantar barang napa kurir tah terutama kurir. Bahkan beliau ini saya dekati terus itu karena beliaunya kan setidaknya komunikasi dengan Gus Dur kan terus. Bahkan bukan hanya sekedar mengantar tapi ada pesan-pesan khusus. Ya kan? Bahkan beliau hanya sekedar pengantar. Ya toh. Tapi kita jangan lupa walaupun Gus Dur rawuh ke sini, cuma ilmu ini sekolah akeh mau ya mengantar. Karena sing sanding terus kasarane. Nah kan ngoten. Oh, beliau berarti kasarannya hampir setiap saat kali Gus Dur. Jadi setiap kali ditelepon pun moro.
Bukan hanya barang saja, bahkan pesan-pesan ke ulama ada pesan khusus. Saiki pesan khusus. Lek Gus Dur iku pesan ten pundi mboten melalui surat. Kok sampai nang kiai iki ngene lho. Berarti beliaunya kan tahu. Ngoten lho. Banyak. Lek jenengan riyen pas kali Gus Dur bagian napa ini? Bagian Kula ngetrail. pengantar. Oh, pengantar sama. Oh, tapi nggih beda mungkin nggih. Beda pesan atau mungkin ada yang sama atau yang berbeda. Biasanya lek sosok pemimpin agung ngoten. Tapi banyak sekali pesan-pesan Gus Dur. Memang kita bedah semua. Banyak, dan tadi yang saya sampaikan itu masih 2%. Wi. Karena 4 kali Gus Dur. Dan setiap kali di sini seharian. Tang pundi Gus? Dan dalam Sing mriki. nggih, jadi ketemu. Banyak pesan-pesan Gus Dur. Tapi pertama kali bertemu niku jenengan tasik tang tumpang niku nggih. Loh, kula pun semriki. Oh, pun teng mriki. Sampai teng mriki. Kula teng mriki niku mulai 2004 di Jakarta. 2004. Dan itu memang saya itu akhirnya yakin betul bahwasannya tawasul itu tembus. Karena dulu itu saya pengagum Gus Dur, mulai saya masih SDMI niku. MI niku mulai rawaman pun. Bahkan saat darengipun Gus Dur masuk di politik, itu saya sudah masih di PBNU pun saya sudah bener-bener sewenang kenal Pak. Nggih. Ya. Akhirnya kali apa kula. Kan anu deh seneng Gus Dur aku. Nggih Pak. Fatihah ono ben tak ketemu. Bayangan kula ketemu lek Gus, lek aku mesti roh Gus Dur. Ruwe niku nggih mboten live. Mbah niku lewat televisi. Dadi mengenali Gus Dur kan saya lah Gus Dur durung mesti kenal kula lak ngoten ah. Nggih, nggih. Beda. Cuma bahasane abah niku engko lak ketemu kali. Fatihah ngono terus wis istiqomah. Krungu-krungu kok Gus Dur. Ya kula mulai niku kula Fatihah terus. Tapi bayangan kula niku mboten kepanggih. Bayangan kula karena saya pengagum wis tak Fatihah Gus Dur kan ini wujud kula waktu itu nderek cek diakui dadi santri. Nah kok dilalah pas rawuh mriki. Assalamualaikum. Ada lukisannya tantangan Gus Dur asli. Tak simpen Mbak gudang. Ana lukisan Gus apa? Pak Karno tapi tantangan Gus Dur. Waktu itu pas ngelukis Gus Labib belum selesai kepala terus ditantang. Iku pas Gus Dur rawuh, pas kondisi kula niku ningali Gus Labib ngelukis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah, kula mantun waalaikumsalam. Gus Dur masih di depan pintu, belum masuk. Kula niku sampai ketenggengan. Kayak ngipi. Kula sampai kula kucek ngaten. Niku kula disumbanggaken napa mboten niki bahasane Gus. Oh, ngapunten Gus monggo pinarak. Saking gugupe. Dan segitunya guyonan Gus Dur nggih. Nggih. Kula disumbangane napa mboten ya. Dan bahasanya kali rodok banter ngono. Ya Allah. Saking laline. Beliau kayak serasa sudah dekat kenal lama kalian jenengan guyonane. Terus akhirnya masuk kula sumbahaken kali Mbak Yen. Ada 3 orang di depan yang tidak masuk. Wong potongannya Cepat-cepat. pakaian hitam. Mungkin ajudan nggih. Paling ajudan di luar. 1 di mobil, yang 2 depan pintu. Nah terus akhirnya posisi Gus Dur kula tang. Aduh Gus. Kula mboten sopan seharusnya kula niki kedah rawuh jenengan. Jenengan kok semerap alamat mriki. Di Fatihah terus yo krasa ta. Dek kula kala niku nangis. Berarti selama iki kula kirim Fatihah teng Gus Dur iku nyampe. Lah niku lho. Tawasul dan nyeceri ngomong gak teko iki aku. Fatihah kayak orangnya masih hidup itu loh Pak. Diparani malah. Lementari setan. Nggih, Malah dalam frekuensi tinggi nih. tinggi. Lah setan. Niku hadir.
4 kali berarti nggih. Ya sempat jenengan kok lengser iku sih. Ya takok pangeran. Jadi kok jenengan nutupaken. Aduh. Jenengan kok Gus terus kok tatus presiden terus sapa nang ki anu. Lah iya iku cara menungso. Oh ya terus. Iya takok pangeran aja takok aku. Ya aku lagi iya ya. Dadi kono wis mandek wis. Iki parate wis kate jalure karo gonteng del ngoten. Wis mboten mikir malih iya jane dadi posisi Gustur lengser iku tetep ya Allah. Pasti ada hikmah besar. Gus Dur enak jawab. Berarti Gus Dur menemui jenengan itu pas lengsernya ya, mau lengsernya ya. Nggih, pas lengser nggih. Dan saya dikasih buku dan dereng nanti dengan Dereng. nah buku ini pembentukan logo NU pertama tulisan tangan Gus Dur dari Mbah Hasim masih buku jadi sik nggawe logo napa logo bumi tok bintangnya sik durung wonten itu pertama dan itu mulai proses sampai jadi ada sekarang tak simpen Itu maksudnya bentuk buku-buku wacana biasa atau buku biasa kok nek ngaran sing biasa buku tulis jadi rancangan pertama itu masih belum terbentuk logo sebenarnya jadi rancangan seperti ini terus diistikharoi malih bahkan di situ dulu pertama itu bumi belum ada bintang tapi sudah ada apa tampar tapi bawah ini kini Quran dan hadis awal itu keseimbangan terus berubah lagi sampai akhirnya jadi ada bintang 9 tak simpen wonten? udah Lah nggih maksudnya pengen tahu apa nggih niku maksudku. Banget. Tabarukan nggih. Banget niki, banget niki. dan berita pertama pembentukan NU bahkan apa istilahnya ibaratnya mengumumkan Oke. sudah berdiri terus itu koran kayak koran tapi bahasanya bahasa Jawa apa dekaran Jawa niku pego Oh, Jawa Pegon. Nggih. Pegon nah, itu di Surabaya Terus kitab lain. boleh liyane ben mawon banyak kula Kitab pejangan itu pasti ada Pasti Gus Dur ada. diberikan. pasti ada kitab bahkan kitab ini ibaratnya iki malah terus kok Dengan kan penasehat. Ya pengokohan Agus, pengokohan. Pengokohan iki lah. bahkan saya dikasih buku harian ibaratnya diary buku harian jadi apa sih yang dilakukan Gus Dur setiap hari amalan apa itu saya dikasih Gus Dur itu setiap jam dalam setiap jam itu setiap di momen jam-jam pas kayak jam 12 pas jam 1 pas itu pasti angkat tangan gini ya ilahi ilahi wa sayyidi lidina lidinika wa ba'idna min syururina waftah qulubana wabsir uyunana wa sayyid lidasakina fi khudurika la'adim itu diistiqomahkan setiap jam
Lah kula Bang iki anu no, apa istilahnya tak ijazahi iki. Oh nggih siap wis. Dan ijazahnya teng niki napa buatan Bisa. bisa Bisa. kopi itu saya Bisa. Dan kalau terus ya Gus Dur iki lek wis anu lek wis ono apa istilah perkumpulan kados PKN itu sampai enggak asli kalau sudah ada perkumpulan itu benteng jadi benteng kita itu menyesuaikan diri. Kalau kita keras jadi tegas, kalau kita lembut itu benar-benar lembut yang merangkul, lembut yang tidak gopokan, sing digepuk rubuh ndak, lembut iso ngeles ngoten lho. Lemes ngoten lho. Iku tok pun sing diwaos Gus Dur setiap jam. Nah, kalau kita memang apa tapi sebenarnya nggak berat kok. nggih Berat. Tapi Gus Dur lebih cenderung lebih ke siangnya. Nonton subuh, nonton sampai isya, lanjut istiqomah tiap jam. Makanya Gus Dur nggak pernah lupa waktu. Soalnya penjam tet nang siro. Nggih. nggih terus niku lho sing badhe njenengan critane mboten sida niku lho ada sebuah kitab sing rada rupane feeling kula itu kitab khusus sing rada aneh. Feeling tapi gitu kan tapi Kitab Nur Yahya. Belum pernah denger ini. Nur Yahya. Nah niki Kusubat pripun? Belum pernah dengar. Belum pernah denger. Gini ki wae kula dengar. Gini Pernah ki dengar? Pernah kapan? Gini ki wae. Itu nanti saya apa nanti satu saat tetap nanti apa jenengan ke saya kasih tahu suatu saat kitab ini dan bahkan di situ ada tanda tangannya Gus Dur, bahkan di situ ada tulisan pesan-pesan Gus Dur di kitab itu. Memang kitab itu disamai itu Gus Dur memperdalam ilmu itu ketika Gus Dur menginjak usia 18. Kitab itu sampai khatam. Terus di situ biasanya zaman biyen kan ono biodata. Drama Nahid, bahasa Biku. Apa hobi makan. Itu ada. Lucu Pak kalau ningali. Oh, kasarannya kayak kalau dua kitab terus biasanya ono jenenge tulisannya sama. Kan biasa zaman biyen kan ngoten. Nggih. Samake ditulisi no, Pak. Nggih. Tak ngoten lho. Terus. Oh. Itu karangannya ngapunten. Karangannya siapa kitab itu? Ada. Indonesia, Pak. Karangan Kiai Indonesia. Kiai Indonesia. Kaget jenengan ndak semurot. Walah sing ngarang iki. Itu memang belum saya sampaikan. Bahkan ke santri belum pernah. Tapi kalau memang Gus Dur kalau sudah waktunya kayak kita itu. Nur Yahya. Di situ tuh keterangan ini di kita pembahasannya wah luar biasa. Saya masih mempelajari masih seperempat lah, belum separuh. Hisbah Pak. Dimulai cara berdakwah dengan baik, cara sukses dengan baik, cara beribadah dengan baik. Jadi bukan cara beribadah toh, beribadah dengan baik. Wakil ini. Dan itu istilahnya untuk kehidupan kita. Berarti lebih ke teknik dan formulasi Ya. mungkin. Jadi membongkar sukses itu seperti apa? Itu ada.
sukses enggak ndadekno kedunyan iku niku dijelasno. Nggih Pak. Kelas Gus Dur soalnya. Istimewa. Nggih. Itu yang jadi rebutan kan kitab itu sekarang. Nur Yahya. Nur Yahya itu jadi rebutan. Itu berarti Nur Yahya itu hanya satu cetakan atau hanya satu cetakan. Satu kitab itu kitab saja. itu saja. Dan ini masih tulisan tangan dari pengarang ini. Bukan karya Gus Dur. Bukan. Maksudnya gini, Gus Dur ngelampai di kitab itu karena ada yang ijazai dari ulama besar. Ibaratnya tulis jenengan nulis sampai jadi buku, terus akhirnya Disukani si A terus di Iya nggih. Lurus Gus. makanya nggak masuk di percetakan, nggak masuk di kayalah umum. Nggih, etika apa ya? Ya, Hilyatul Aulia. Nggih paham kula maksud betul. etika nggih. Nggih, masuk. Etika nggih. Ada yang megang wilayahnya sendiri lah gitu loh maksudnya. model-model hilyah ngono ya berarti. Nggih, teng keterangan apa? Nggih nyandak. Nggih. Jadi memang penting sangat. Gini loh Gus. Ininya Gus Dur punya kitab-kitab ya. Ya. Oh ini wilayah ini kitab iki gitu loh Gus. Oh, dalam setiap wilayah itu berarti ada orang yang memegang sendiri wilayah ini amalannya iki, wilayah ini gitu. Dan yang saya herankan kok didekek nong ini. Nggih. Itu loh. Ya, berarti jenengan mempelajari. Ya, makanya saya mempelajari. Pinten Gus? Seperempatnya Gus. Seperempat. Jenengan badale berarti. Gus Dur gini Gus. Intinya apa? Gus Dur punya kitab yang gitu-gitu tadi. Nggih. Sekian. Lah didumne. Gitu loh, Gus. Oh, setiap orang beda-beda. Ya kita jangkau sefrekuensi dengan Gus Dur yo enggak lah kan gitu. Lah Gus Dur kan nglakoni dari mungkin 10 kitab dilakoni kabeh. Ini dilakoni wong siji keblak. Berarti kasarannya dibagi orang 10. Apa mungkin ada hitungan santri pitulas di drumi kitab pitulas itu apa mungkin ada hitungan lain ya? Ada hitungan lain. Bukan 17. Bukan 17. Ya mungkin ada yang privasi bisa jadi. Jan boh ini. Gus Dur ku wong cerdik lho, Pak. Cerdik ya. Nggih. Semua wali ku cerdik. Wong wali ku pinter. Cerdik tapi pinter tapi gak pinter ya nyenel wali. Betul, pinter tapi gak pinter. Leres. Tapi memintarkan wong awam. Kula mbayangno ngene. Ada kula nate disanjangi tiyang bahwasanya Gus Dur itu saiki sik mulang politik tugasnya. Ya. Hah, mulang politik. Iya mulang politik ning ngene kabeh wong sak Indonesia. Lebih carane. Ternyata sepeninggal Gus Dur akhirnya tahun tambah tahun. Loh, iya wong malah pinter politik kabeh rupane. Seperti itu. Lek mulang ya. Makanya Gus Dur lek pesen teng kula. Dadi wong sing misterius. Maka banyak orang yang penasaran. Maksudnya misterius kenapa Gus? Ya wong gak iso ditebak. Lalu tebak-tebakane gampang wong walah iki ya. Mandek wis. Tapi penasaran kan diuber terus. Tunggal Gus Rafi'i. Kalau Gus Dur baginya gitu. Bagiane ngono aja Dek. Makanya kula memang dawe Gus Dur niku sing kula ugem. Sing sekarang itu memang ada pengaruh besar. Satu. Besok lek wis usume arek nglumpuk ojo fokusno ngajine dhisik. Fokusno ya apa carane wong ku nyaman dhisik. Ketika nyaman, dia akhirnya dadi kerasa.
lek wis kerasan dek iku gampang ketok-ketokan gini. Buendino sore ini baru diisi ilmu. Jadi kenyamanan dulu yang dibentuk. dibentuk. Akhirnya sakit istiqomah. Istiqomah. Masuk. Karena istiqomah itu dari awal itu harus ada kenyamanan. Lah wong-wong kepingin santri istiqomah, tapi sing tempat dibuat ngaji itu tidak Diciptakan untuk kenyamanan. ilmu anyap. Jadi ada sesuatu yang lain. Nggih. Jadi kita itu terkadang membahas tentang istiqomah. Tapi menuju istiqomah itu sebenarnya ada cara-cara, teknik yang itu nyaman ini. Dan bondo. Terus sampai kasih Bondo tahu, loh ya. kasih tangop, kasih Bondo. tangop sampai tunggu, nggih bondo. Sekarang dan itu nanti uang lek wis mlebu rene lek wis posisi nyaman teko omah sumpak teko kene gak sumpak. Akhirnya ilmu melebu ya fair. Jadi ternyata tapi harus mencetak sebuah kenyamanan yang itu orang berpikir itu tuh sudah bukan masalah nopo nggih uang, bukan masalah rumah mewah, bukan. Kamu harus mencetak kenyamanan ini yang ada unsur alamnya. Terus kalau mikir baru terpikir nambel taman. Itu juga media sama. Nah, ketika buat taman, apa maneh ditambahi bonsai. Sak arek wedoke, sak bojone, sak anake mesti kerasan. Utawa ngaji lek sak keluarga, iku luwih gampang. Walaupun salah satu nggak ikut ngaji nih, tapi tidak mengganggu konsentrasi ngaji. Mas sampean ngaji, aku tak keliling delok bonsai lah. Gara-gara situasi. Malah dia nggak kepikiran omah, fokus di situ. Bahkan arah-arasan mulih, aku sing ngongkon mulih malahan. mulih gampangane kayak ngoten. Kan dia sudah nyaman. Bahkan jadi orang posisi nyuwun sewu. Engko sing moro rene. Ya, lek gak wong stres, wong sumpek, wong sing salah dalan. Gustur sanjang ngoten. Terus wong sing keduren ilmu tapi gak iso mudhun sampai dibahas ngoten. Engko lak moro. Nah itu loh. Sik, Saya spesialis dewi iku mau. Spesialis. Terus kalau sing rumah sithik iku, Mang. Ana wonge ilmune keduwuran gak iso mudhun iki ya napa iki? Karena naiknya enggak melalui tangga. Nggih. Langsungan Gus nggih. Karena nun sewu. Zaman akhir terus Gustur. Berpikir mindset orang-orang berilmu itu kepingin sing instan, Pak. Nggih. Tidak melalui proses panjang. Ulama-ulama rumiyin jenengan tingali. Masya wong dadi wali, masya dadi apakah dia tidak berproses? Proses, Pak. Kecilnya sampai besarnya itu sampai jadi wali itu proses. Lah pemuda sekarang kepingin ini langsung duri. Gustur kok iso ngono langsung cepet. Apa gak ro Gustur nomi ku ya apa? Nah, dan itu harus pendidikan seperti itu harus. Dan sekarang memang terjadi. Terjadinya apa? Tamu mriki lek gak wong stres, wong sing ilmu nglakoni apa Dur gak iso mudhun. Kene wis gawe golek tangga pisan ibaratnya. Mudhun. Apa diceblokno ae cek loro. Itu. Nah, makanya di situ mintalah dari kenyamanan ini orang akan semakin kerasan. Lek wis kerasan. Lek mbahas ilmu gak kerosok. Ngene lho, lek wis wongku makane Gustur, ya apa carane wong iku lungguh iki sila iki anteng. Lek wis ngono bahasa ilmu. Cara kasar ngoten. Lek lungguhe sik obah-obah ngeten. Aja bahas ilmu sik. Tuas engko. Terus entek-enteki energi sampai Gustur ngoten. Dan sekarang itu orang lebih banyak omong. Tapi tidak melihat situasi santri nyaman dah. Ketika nyaman ilmu mlebune gampang.
Karena orang sudah duduk nyaman, dia akan konsentrasi. Nah itu. Makanya sampai orang-orang itu kaget yang masuk di sini. Makanya kalau Gus Dur pesen itu dadiyo apa lubangi sampah. Nah, jadi sing mlebu rene iki sapa ae kok mesti. Bahkan kemarin kayak Wildo sing biasa sama Cak Nun. Oh nggih Sing Wildo. pakai baju, sing gak pakai baju, sing pakai gelang-gelang ke sini. Lah nyadarno ngono ku angel lho. Nggih. Ya untungnya aku memahami Nur Yahya itu tadi. Wong ngene iku kudu ngene. Wildo. Kelemahane iku ngene. Ya biasanya di Cak Nun. Wildo Dek masuk seniman. seniman. Tapi Iku bahaya lho Pak ilmu ini, Pak. iku seniman kotok duwe prinsip dhewe. Iya. Tapi membahayakan bagi pengikut. Sangat membahayakan. Sangat membahayakan. Gak sekedar modal kejawen lah nih. Dan harus siap dan otak kita itu harus apa nggih nek terus Gus Dur kudu nampunge iki akeh. Nek slip-slipe iki kudu ana ilmu. Nek terus Gus Dur. Dadi ana pertanyaan enggak ndadak buka kitab, suwen ngoten. Terus Gus Dur kok Bahkan improvisasi. iya. Dan nanti dengan sendirinya ana wong takok. Itu langsung di sini tuh keluar. Iki cara menjawab Otomatis filenya. dengan cara-cara yang sekiranya dia paham. Kita harus punya materi banyak. Tapi nggak ndadak muka kitab. Nggih. Nggih masuk. Cara kasarane kok sing takon petani jawabe ya mbek tanine. Sing jawab ahli matematis ya kita jawabnya pakai matematis. Makanya kan gini, Gus, ya. Di sini tamu santri itu apa nggih? Kulo kalau mau menjawab pertanyaan tentang kehidupan, tentang ketidakpahaman dalam berilmu, bahkan permasalahan hidup, saya itu tidak menjawab. Jadi dalam hal tidak menjawab itu tak delok wong iki kebiasaannya apa? Oh tani. Dan saya ngasih percontohan tani. Tapi ilmu yang dibahas gitu. Dengan bahasa keseharian dia yang memahami. Ya. Asik. Iku luwih masuk. Iya, aku biasanya kayak tandurku ngene-ngene masuk. Lho kan luwih cepet. Ngoten. Lek diomongno wakola. Langsung wonge anu. Beda sing ada. Lek diomongno wakola petani hari kayak. Dan kalau ilmunya itu sudah mapan, dalilnya dikarekno, Pak. Nggih. Dalilnya dikarekno. Gus Dur gak pati dalil, tapi ucapannya itu sudah dalil. Nggih. Orang langsung percaya. Orang langsung percaya dan Enggak itu sudah dalil dalil. Gus Dur itu dalil gitu. Dalil. Dealer. Guyonane Gus Dur dalil. Dalil. Gitu aja kok repot dalil. Dalil. Loh, itu loh. Nggih. Ya kan gitu. Loh, itu loh, Pak. Kalau saya kira fase-fasean Pak. Ngomong main gak sampai keselak gak lega hari. Ngoles ya ada. Wong maling golek ya apa iki? Karena gini, Pak. Nun sewu. Ketika nanti karena yang masuk di sini ada karena orang dia itu backgroundnya nggak begitu ngerti ngaji. Nah, tapi dikai pemahaman, dikai kita urai masalahnya sampai dia selesai paham. Lek wis selesai baru diuruk ngaji, dikai dalil. Bukan kala itu. Karena kita harus ya apa carane memposisikan dalil niki sing gak iso wong berpikiran sing aneh-aneh. Dalil ini wah, apa ya sesuatu sing suci. Ojo gampang. Inten lah gampangan. Inten. Bahkan dari ucapan dalil ini kita sebagai apa menyampaikan dengan situasi yang tepat. Wong iso nyepelekno dalil. Bukan salah Laras, dalil. nggih. Kitanya yang tidak tepat. Nggih, laras. Bukan salah orangnya dan bukan kita. Contoh. Nggih. Nah, wonten tiang sing gak begitu paham tentang ilmu. Ketika dia ada permasalahan hidup didalili tentang kesabaran. Aku gak butuh dalil deh. Nggih. Dia berbicara seperti itu tidak salah. Enggak tenang.
Nah, sebenarnya kita urai dulu masalahnya. Setelah dia itu nyaman, tenang, ya dia ada semangat baru didorong dengan dalil. Gitu loh. Sebagai penguat tadi. Nyondro kayak gitu. Kasih kau. Bahkan nun sewu, ada tamu dari Probolinggo, dia jamaah Sunan Kalijogo. Nah, ketika waktu itu pas ngobrol-ngobrol di sini, waktu itu pas isya menjelang isya, ketika azan kulo pamit, kulo tinggal. Namun kulo salat riyen. Nah, kok bahasanya itu posisi oh nggih monggo. Itu seenak, kulo mangke mawon seenak. Loh, sampean salat syariat ah. Langsung sampean malah lungguh malih. Tak badi lungguh malih. Jelas. Jadi kulo ingin mikirin, aduh. Jadi itu hati saya bergetarnya itu. Saya itu gini berpikirnya. Kok ngomong sampean sholat aja itu beda. Dia nggak sholat nggak masalah. Tapi dia sudah ada bahasa yang menyepelekan syariat. Saya nggak terima. Terus. Sekedap nih kalau tak sholat, mari dilanjut. Kalau sholat riyen. Oh, salat Riyen. Lah kalau langsung dano berarti kalau egois. Nggih. Nang pangerane lali. Ngoten lho. Nggih. Jadi saya selesaikan urusan dengan Tuhan. Saya sholat dulu, mari bahas. Kulo kok manten sholat niku. Kok wonten krungu sing rada aneh ngoten lho, jenengan sanjang napa? Nah, jenengan kula sanjang napa syariat salat syariat. Sik salat syariat bareng ta lah. Niku kula niku kaya ten kuping kok mboten enak ngono. Ngritik. Alasane napa? Kok jenengan niku menyepelekan syariat. Nah, ternyata yang dipahami itu pemahaman tentang Sunan Kalijogo, tapi tidak totalitas. Sunan Kalijogo nyinantingali topo selama 7 tahun. Sholat napa mboten? Dengan bahasa tangan ngiten ten kula niku. Pertama ngene. Oh nggih mboten sholat. Terus kula akhirnya kula asal cerita, asal dongeng kedikan. Lho monggo. Kula nggih sedikit banyak rada ngertos sejarah Sunan Kalijogo. Ngeten. Sunan Kalijogo waktu posisi mantun saking napa kadipaten niku malah mengalami kebingungan mencari guru tasawuf. Karena di situasi kadipaten dari pemerintahan abahnya itu enggak netral, bahkan kemiskinan hancur. Kan ngoten. Upeti masuk ke situ semua, kelaparan di mana-mana. Dan beliaunya ini tidak tahan akhir keluar. Ya apa caranya masyarakat makmur kan itu. Melalui kepingin golek guru. Nah, akhirnya berjalan di hutan ketemu Sunan Bonang. Nah, berpikirnya Sunan Bonang, wah iki wali sakti. Iki bayangane kok nyulap apa dadi emas kok didumno nang Masyarakat. Kan api. Tapi kan tidak harus seperti itu gitu loh. Ketika itu akhirnya Sunan Bonang ngerti tujuannya ngoten-ngoten kurang baik. Nah, akhirnya dikolang-kaling tadi emas tadi gini. Itu sebenarnya mek anu tok. Nah, terus akhirnya spread saking penasaran dengan Sunan Bonang. Aku sampai ketemu ditutaken sampai ten 11 kali. Nah, terus posisi ini waktu ini ku tekan di Jepno di kongkon nunggu. Sebentar ya, jaga tongkat ini saya tinggal sebentar. Nah niku kula kengken niki mulai niki jenengan rungokaken nggih kula katuraken. Niki jenengan rungokaken. Lah posisi nunggu teken niki bahasanya Sunan Bonang ini yang membuat sampai 7 tahun itu bukan fokus pada 7 tahunnya. Karena sebentar ini. Kok seandainya tunggon iki selama 7 tahun.
otomatis Sunan Kalijaga berpikir tentang syariat. Lah sholatku ya apa? Karena sebelum berguru pun syariatnya sudah jalan Sunan Kalijaga gitu loh. Cuma yang membuat kebingungan karena faktor pemerintahan abahnya aja gitu loh Pak. Nah dari situ akhirnya rela ditunggoi dengan dasar sebentar. Akhirnya ditunggoi nggak terasa 7 tahun saking kepingine diakoni santri ini direwangi koyo. Lah 7 tahun niki ada unsur ibadah apa nang Allah? Kok sampai nyaut paut nombek sholat? Mikir. Ini memang posisi nuwun sewu. Padahal dia itu ibaratnya wis Gus. Nuwun sewu. Kanjeng lah. Nah, memang tidak sholat selama 7 tahun. Itu yang buat pegangannya sampean kan. Nggih, mboten sholat. Cuma saya bertanya ke jenengan. Ini logika loh. Nah, kondisinya Sunan Kalijaga ketika semedi sadar enggak? Mboten sadar. Lah wong sadar, wong enggak sadar wajib sholat enggak? Orang enggak sadar wajib sholat enggak? Mboten. Lah jenengan selama iki Sadar. tak wes kula sampe ngono. Kula bahasane ngoten. Lah niki kondisinya mboten sadar. Lah kudune sampean iku gak sholat, ya kudu melok ngene pisan, gak mangan, gak ngombe, kudu melok gak sadar. Tur gak mangan, gak ngombe, gak sembarang. Gak sembarang. Lah sampean jeluk penake dengan kondisi sadar tapi tidak sholat. Lah, apakah selesai di situ cerita dari Sunan Kalijaga? Belum. Itu masih proses berguru, bukan proses ibadah nang Allah. Jangan keliru. Tadi proses posisi ini Sunan Kalijaga seperti itu dan diakoni santri Sunan Bonang agar bisa semakin takorub pada Allah, mendekat kepada Allah. Tadi setelah itu baru selama 7 tahun terus akhirnya diadani, terus sadar, dibawa ke Padepokan Sunan Bonang, baru disucikan, dikongkon khataman Quran, baru ditambah ilmu tentang tasawuf. Nah, setelah pemahamannya ilmu tasawuf, pemahaman ilmu-ilmu yang dipelajari dari Sunan Bonang, setelah sudah lulus, baru diperintah dakwah. Terus dakwahnya Sunan Kalijaga ini seperti apa? Lah di situ mengajak orang sebanyak-banyaknya untuk beribadah dan mengenalkan tentang sholat. Lah sampean pasti ku nandi ceritanya mboten kok kono. Lah ngene koyo wis dhuwur-dhuwuran. Tadi ceritanya itu filmnya sampean iki sik tengah-tengah. Mantap Gus. Pitane pedhot. Sip. Lah itu kan Logika Gus. Logika enggak? Nggih. Sekarang kita di film saja. Itu kan setelah tapa itu kan ada terusannya. Tadi setelah ngaji terus dibawa kitab wis suruh dakwah. Bahkan dakwahnya Sunan Kalijaga itu mulai karomah itu sudah mulai diturunkan. Bahkan itu memposisikan seakan-akan aku nggak sempurna kalau pakai cara-cara ini. Itu malah pedomane Sunan Kalijaga. Tapi sebelumnya memang pakai cara itu. Kan sempat mari ngaji terus dakwah sik durung tenang, kembali lagi. Akhirnya baru dakwah terakhir dengan kemurnian tadi, dengan menyampaikan syariat terutama. Nah, terus akhirnya posisi ini setelah itu dakwah berbondong-bondonglah banyak orang itu dikenalkan tentang tauhid, tentang ibadah, tentang sholat. Lah terus sampean niku urung teko kono. Ya ngaji omane. Salahno nang kiai. Monggo dijak jagongan. Karena apa, Pak? Bukan menyombongkan saya. Ini masalah syariat. Lek wonge sing menggok gak masalah, tapi lek pengikut yang menggok kasihan. Itu loh yang saya ketemu. Akhirnya kiai ini tuh akhirnya alhamdulillah saiki tetap saya tidak menyuruh sing rawuh mah ikhwan jenenge tidak ikut ngaji di sampean ngaji ten guru sampean. Soalnya sampean awalnya sudah ngaji di situ bagus.
tapi syariatnya sekarang dimasukkan ya kan, selamat berjuang. Akhirnya kula selamat berjuang kawan. Syariatnya aja lali. Usia Gus niku utama. Biyen nggih. Biar aku kitab apa kok tongkat tok ae. Bagus. Makanya Gus Dur kula niku nuwun sewu. Iling ya nek gini bengkel lho ya. Kudu siap nandani jeroan barang. Gus Dur mesti ngoten niku. Bengkel. Tadi lek bengkel ku berarti kerusakan apapun kudu siap. Ya dandani wong sing ngoten niku lho. Bahkan saya menerangkan tentang perbonsean dengan minim ilmu tentang bonsai. Lho ngono koyo mengalir lho. Saestu. Sampai orang-orang itu di perbonsean terutama. Itu enggak percaya kalau saya itu bonsai masih awam. Padahal bonsai itu nggih tas loh, 1 tahun ini. Tapi ada keilmuan-keilmuan yang saya masukkan di bonsai. Percontohan-percontohan yang logis dan akhirnya dai kecelik, akhirnya bersyariat. Teknik. Makanya kan kadang gini, ini sering Gus Ubed. Makanya banyak sekali aliran-aliran yang mengatasnamakan hakikat. Tapi syariatnya enggak jalan. Wah, kula malah seneng. Seneng garap lagi Gus. Seneng. Ayo. Sampai lho, ojo celuk jenenge Agus Warrior lek gak sampai mudun ya. Tak celuk ngene kok mudun sampai kula ngoten. Guyoni wong-wong. Karena hal seperti ini rawan. Makanya kula nuwun sewu. Ngasih napa nggih istilahnya percontohan kepada masyarakat bahkan ke orang yang sudah memahami ilmu hakikat tapi syariat enggak jalan. Itu malah saya tak gawe contohnya itu sepele ngoten. Jadi yang tidak umum. Sebenarnya syariat thariqah hakikat ini bukan tingkatan. Sampai kula ngoten. Tapi kesinambungan, saling membutuhkan. Lek tingkatan terus dipahami orang awam mesti milih sing dhuwur. Enak sing dhuwur ae. Kan gitu. Sebenarnya hakikat thariqah hakikat itu kesinambungan yang tidak bisa lepas. Makanya kalau orang yang berhakikat tapi melepaskan syariat itu masih malah belum hakikat. Tertipu. Karena kenapa saya mengatakan kesinambungan? Praktek ilmu hakikat ini prakteki ya bangga syariat. Contoh ya. Kulon jenengan kepingin ngetrapno ikhlase sholat. Aku kepingin sholat itu saged ikhlas lillahi ta'ala. Waduh dhuwur kan gitu ilmu ini. Kepingin eruh rasane nikmati sholat. Lah kan ilmu hakikat. Terus prakteknya ya, ya apa enggak sholat? Ya syariat mana ya Pak? Lah apa kan kok gak rono ngono lho. Nggih napa? Masuk. Lah orang kepingin ngetrapno bab ikhlas sabar. Aten ya, contoh ya. Lah cara ngetrapno ilmu dhuwur iki apa? Sabar. Ya kudu ana interaksi dengan orang yang membuat orang musuh awake dhewe dhisik. Baru sabar iso kanggo balik syariat. Nggih napa? Nggih. Nah, kepengin awake dhewe iki mau ilmu tingkatan tinggi di hakikat bahwasanya orang kaya harus dermawan. Ya kudu sedekah, zakat, ya kudu syariat loh. Jadi ternyata kan nggak bisa. Jadi orang berhakikatnya yang tidak melakukan syariat halusinasi. Akan ngombe pil berarti. Angen-angen. Andai kata jikalau saumpama jadi dia itu jadi Andainya. apa namanya pelamun kelas berat. Atayur. Jadi kan prakteknya itu bangga syariat semua. Makanya aku ngasih contoh terakhir akhirnya mudah diterima waktu itu. Bahkan orang yang akhirnya berhakikat mudun syariatnya mulai dijalan. Aku kok ngasih contohnya kan. Syariat thariqah hakikat itu kesinambungan. Syariat itu lebih cenderung aturan, lebih kita mengenal. Cara lek di salat syariat itu aturane iki lho hukum fikih.
carane salat iku ngene, carane kudu ngene iku. Lah lek ndek hakikat, lek ndek thariqah iku itu tujuan. Ibaratnya ada itu ngengker atine ben lillahi ta'ala, itu thariqahnya. Kalau di salat ya. Balu hakikatnya apa? Rasane nikmati salat iki ya apa. Dan itu bisa dipelajari dan itu tetap gabung. Ngoten ya. Dadi mangkane aku carane wis seru. Saiki apa carane lillahi ta'ala. Munggah maneh ya apa carane nikmati salat iki ya apa. Lah, saya kasih percontohan seperti mobil. Seperti kita berkendara mobil. Maksudnya apa Mas Nitan? Syariatnya di mobil itu apa? Contoh. Jenengan kata semerap mobilnya jenengan. Karakteri mobil jenengan apa? Mobil kula Xenia Gus. Lah, Xenia iku pamono. Mesinnya pirang sisi. Kelemahannya apa, kelebihannya apa, harus kita tahu dulu. Itu syariat. Nah, baru munggah nang mobil itu sudah masuk mulai thariqah. Tapi syariatnya jalan loh, tetep bangga jalan. Kita harus pegang setir. Setir itu syariat. Nah, berarti lek wis posisi ngene kak dhewe ngadep posisi ngadep kaca itu sudah masuk thariqah. Mulai masuk ke perjalanan. Nah, baru hakikatnya apa? Iki bab rasa benar. Ketika kita mulai jalan, kesinambungannya apa? Mulai gigi, persneleng, mulai kopling, mulai gas, mulai rem. Itu dengan sendirinya. Feeling. Jenengan lek ngelbakan persneleng itu ngene no bro. Karena thariqahnya enggak terganggu. Karena bagian-bagian sendiri-sendiri dan itu bisa bareng. Bukan dipilih salah satu. Bisa. Dan sebenarnya kita itu kebanyakan. Pokoknya ae dhewe ngrasakno salat iku kaya ana nikmat. Itu sudah berhakikat kita. Ngoten lho. Dengan sendirinya hakikat itu masuk ketika kita ada ketenangan. Ada kenyamanan. Terus dikulinakno. Dikulinakno. Enggak usah bahas hakikat terlalu tinggi tapi ada salah satu yang dikorbankan. Itu malah tidak. Hakikatnya orang itu malah nggak terlihat kok. Tapi yang terlihat syariatnya malah. Tapi kebalikannya kan tidak orangnya. Hakikatnya yang terlihat syariatnya nggak jalan. Itu malah kuali. Nah kayak kita pakai mobil. Waktunya masuk persneleng. Waktunya ngopling. Itu kesinambungan pergerakan yang tidak bisa dindek itu wis refleks. Otomatis. Kate jenenge kate ngopling. Wae nglepokno koplinge ndirek intine. Wah, ya ngarep iso berakan ngoten. Nah, dadi thariqahnya itu difokus pada perjalanan, hakikatnya fokus pada pergerakan-pergerakan yang tidak terlihat. Kopling, ngegas, rem. Syariate ya panggah. Iki lho, Pak, kendaline iki. Masih wong feelinge kuat. Dek pembalap wis ibaratnya wong kelas, ngoten ya. Wis paham betul tentang wis carane nggawa mobil itu Pak. Kepingin roh aku Pak. Menggo wis pas. Coba setir aja dienggokno. Walaupun feelingnya pas. Rasa wis mantep aja dienggokno. Atau setirnya hilang. Nabrak napa ta? Berarti kita syariat perlu enggak? Perlu. Nggih. Ngoten lho. Mending syariat sik hakikat gak ono. Itu sih mending. Paling nyerempet ngono. Aduh feelingku kurang nek. Aduh nabraki kurang nek kepepet 5 cm ngono. Karena tenan sik mendingan daripada berhakikat tapi tidak bersyariat. Wis tambah ajur mobil niku wau. Lah itu. Nah, ketika sudah kita posisi di asik di perjalanan, kinerja masing-masing ini sudah jalan normal. Kita akhirnya yang didapat apa? Bukan beban, kenikmatan. Bahkan ngrungokno musik wah asik ngeten. Wah, Sampai nyetir. Nyanyi bisa. Itu orang bersyariat terkait itu seperti itu. Kesinambungan. Tapi orang-orang itu sekarang orang awam itu lebih cenderung kejebaknya itu di tingkatannya. Kalau tingkatan itu yang dibuat acuan dan bahkan didengar masyarakat yang
backgroundnya di ilmu itu nggak begitu paham Mas ya, wah enak yo hakikat yo sembarang keturutan wis langsung rene lah, wis mesti menggo, bahkan syariatnya nggak jalan itu akhirnya paham. Masuk. Teknik-tekniknya Itu teknik salah sebenarnya. satu teknik. Kita harus berinovasi, ngasih penjelasan itu kalau bisa sing umum, justru penjelasannya sing umum mudah diterima, tapi dia nggak sadar bahwasanya ilmu yang masuk itu misalnya. Siap. Dan sekarang orang itu masih belum bisa membedakan filsafat dengan tasawuf, ya kan? Filsafat itu bukan agama loh, Pemahaman. ya kan, pemikir, dan itu dari Yunani. Filsafat dipikir dulu baru diimani. Iku lek iman, lek dhek masuk Islam kan. Tapi kalau tasawuf diimani dulu baru dipikir. Lah orang-orang itu tuh sudah salah pemahaman, mlebu nang filsafat. Betul loh. Beda tasawuf dengan filsafat itu beda. Dan spring anu Gus kula niku napa kerawuhan tiang-tiang wis tas ini jamaah tabligh ngejak kula ten Kalimantan jadi sangoni dhuwit ditinggali dhuwit ini terus saya ya tajak jagong tambahan. Saya tidak, lah itu loh Pak, akhirnya dia nggak merasa tersinggung dengan ucapan yang sekiranya saya menolak ajaan, tapi dia akhirnya memahami oh beliaunya ada tugas sendiri yang saya tidak bisa mengajak, betul loh. Respon itu yang memang yang apa ya perlu agar dia itu nggak tersinggung dan tidak seakan-akan dijak ngelo agama kok angel lah cek gak ono pikiran ngono. Yang muncul dia oh beliaunya ini sudah ada apa istilah tugas lain yang juga ini memperjuangkan agama lah ngoten lho. Dan tekniknya beda. Yeah. Nah, sekarang kayak Anur Bulu Lawang Gus